Shalom anak-anak, selamat pagi. Nah, anak-anak di rumah apa kabar? Pak Guru yakin dan Pak Guru percaya kalau anak-anak di rumah pasti dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan mengulang kembali mata pelajaran matematika yang sudah kita pelajari sepanjang semester 2 ini. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pecahan. Yang kedua yaitu kita akan pelajari tentang satuan waktu. Tapi kali ini kita akan memulai yang lebih dulu yaitu satuan waktu sambil kita mendengarkan cerita. Nah, sebelum kita mulai semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan masih menjaga kami masih dalam keadaan sehat. Kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kami akan memulai mata pelajaran matematika kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus memampukan kami, supaya kami semua dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan mulai dengan cerita tentang firman Tuhan. Nah, sambil kita cerita firman Tuhan, kita juga sambil belajar tentang materi kita yaitu satuan waktu. Nah, kita akan mendengar cerita tentang waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, dan sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Sambil kita pelajari tentang materi kita yaitu satuan waktu. Anak-anak, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, itu kegelapan mulai menutupi daerah di mana Tuhan Yesus disalibkan, mulai dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Nah, kalau jam 12 siang itu penulisannya pukul 12.00. Lalu sampai jam 3 sore. Kalau jam 3 sore itu tulisannya pukul 15.00. Nah, anak-anak, jangka waktu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore itu kira-kira ada berapa jam? Ayo kita mulai hitung. Dari jam 12 ke jam 1, 1 jam, ke jam 2, 2 jam, ke jam 3, 3 jam. Jadi ada 3 jam. Nah, sekarang kita ubah 3 jam ke bentuk menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 3 jam sama dengan 60 tambah 60 tambah 60 sama dengan 180. Nah, kita lanjut. Setelah Tuhan Yesus mati, lalu Tuhan Yesus dikuburkan. Lalu Alkitab bilang dia bangkit di hari yang ketiga. Tuhan Yesus mati hari pertama, hari Jumat. Tuhan Yesus mati hari kedua, hari Sabtu. Lalu Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga. Hari ketiga adalah hari Minggu. Ayo kita mulai hitung. Kalau 3 hari itu sama dengan 24 tambah 24 tambah 24 atau 3 kali 24. Nah, jadi kita hitung 24 tambah 24 48. 48 tambah 24 sama dengan 72. Kita bilang setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu Tuhan Yesus masih berada di bumi selama 40 hari. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai menghitung. 40 hari sama dengan berapa minggu? Cara kita mendapatkannya, kita harus ingat lagi. 1 minggu sama dengan 7 hari. Berarti supaya kita dapat 40 hari sama dengan berapa minggu, kita buat seperti ini. 40 kurang 7 kurang 7 kurang 7 kurang 7 kurang 7. Jadi hasilnya tersisa 5 hari karena sudah tidak bisa dikurangi lagi. Berarti kita hitung ada 5 minggu. Dapatnya dari mana? 40 kurang 7 sebanyak 5 kali. Nah, hasilnya adalah 5 minggu 5 hari. Nah, karena 1 bulan sama dengan 4 minggu, maka kita tinggal menghitung. Tadi ada 5 minggu 5 hari. Berarti
kalau kita ubah ke bentuk bulan, maka di situ kita dapat bahwa 1 bulan, 1 minggu tambah 5 hari Tuhan Yesus masih berada di bumi sebelum ia terangkat ke surga. Nah, sekarang kita masuk di hitungan tahun. Tadi menit sudah, jam sudah, hari sudah, minggu sudah, bulan juga sudah kita belajar. Sekarang kita masuk di hitungan tahun. Nah, hitungan tahun itu 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, bulan yang pertama yaitu Januari, kedua Februari, ketiga Maret, keempat April, kelima Mei, keenam Juni, ketujuh Juli, ke-8 Agustus, ke-9 September, ke-10 Oktober, ke-11 November, dan yang terakhir atau bulan yang ke-12 yaitu bulan Desember. Nah, anak-anak, sekarang kita dengar dulu. Anak-anak tahu tidak kenapa waktu Tuhan Yesus mati disebut Jumat Agung? Nah, karena pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu agung, Tuhan Yesus yang begitu mulia, Tuhan Yesus yang tidak berdosa, dibuat jadi berdosa untuk menebus dosa kita. Itu Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus meneteskan darahnya yang agung untuk kita, maka hari tersebut disebut sebagai hari Jumat Agung. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di materi pecahan. Nah, pecahan itu apa? Pecahan adalah bilangan yang sudah tidak utuh lagi. Nah, ini Pak Guru punya contoh nih. Nah, coba lihat gambar ini. Kalau gambarnya seperti ini, 1 kertas lalu dibagi menjadi 2 bagian, tapi bagian yang dibagi ini tidak sama banyaknya. Anak-anak, ini tidak bisa disebut sebagai pecahan. Nah, anak-anak, kalau ini sama dengan pecahan 1/2. Loh, kenapa 1/2? Karena ini adalah 1 kertas yang utuh. Lalu Pak Guru lipat menjadi 2 bagian. Nah, setelah Pak Guru lipat menjadi 2 bagian yang sama, Pak Guru arsir 1 bagian. Nah, yang diarsir itu bisa disebut juga dengan pecahan 1/2. Nah, yang berikut kita masuk di pecahan 1/3. Nah, Pak Guru kasih contoh ini. Di dalam sebuah keluarga ada 3 orang anak. Nah, ada 3 orang anak. Yang 2-nya adalah laki-laki, lalu yang satunya adalah perempuan. Nah, ini disebut 1/3. Kira-kira yang mana? Nah, betul, yang anak perempuan. Hitungan yang anak perempuan bisa disebut juga 1/3. Loh, kenapa? Karena dia adalah 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di pecahan 1/4. Coba anak-anak lihat gambar ini. Gambar lingkaran lalu dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ingat, bagiannya sama banyak. Lalu 1 bagian diarsir atau dihitamkan. Nah, itu disebut pecahan 1/4. Mengapa? Karena 1 bagian dihitamkan dari 4 bagian yang ada. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang satuan waktu dan pecahan. Untuk anak-anak di rumah, selamat mempersiapkan diri untuk UAS atau ulangan akhir semester. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.